Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada yang belum menjawab. Diulangi lagi sama Bu Erni. Jawabnya yang apa? Yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter. Sudah sarapan? Sudah. Ya. Sebelum belajar, sebelum sekolah online, sarapan dulu, jangan lupa ya. Biar konsentrasi, biar semangat belajarnya. Ya, Nana ya. Ya. Hari ini jam pertama kita belajar PLH. Bukunya sudah dikeluarkan PLH. Seperti ini. Sudah dikeluarkan? Sudah. Ya. PLH. Bu Eri tanya dulu. PLH kepanjangannya apa PLH? Pendidikan lingkungan hidup. Pinter, pendidikan lingkungan hidup ya. Hari ini kita belajar bab 2 ya. Belajar bab 2 yaitu tentang lingkungan sehat. Lingkungan sehat. Sebelum belajar, Bu Erni ajak bergerak dulu. Biar kalian lebih semangat. Biar kalian lebih berkonsentrasi. Siap anak-anak? Nah, yang pegang pensil, pensilnya diletakkan dulu. Dilihat kameranya dulu ya. Yuk, diikuti Bu Erni ya. Tangannya juga. Saya. Ini saya. Saya. Senang. Tenang. Hidup gini, dikepalkan. Tangannya dikepalkan. Hidup. Sehat. Sehat, dikepalkan ke samping. Bersemangat. Dikepalkan tangan kanannya. Ya, sekali lagi. Saya nih taruh di dada ya. Saya senang ya. Hidup sehat, bersemangat. Ya, tangan kanan ya. Lagi ya. Saya ya senang hidup sehat bersemangat. Kalian sendiri ya, Bu Erni lihat saya. Gimana saya? Saya senang ya hidup sehat bersemangat. Oh, pinter. Lagi. Cepet ya. Saya senang hidup sehat bersemangat. Nah, bisa ya? Ya. Sudah siap belajar? Bisa. Siap belajar. Hari ini kita belajar tentang lingkungan sehat. Ya, coba Bu Erni tanya, di sekitar kalian di rumahmu hari ini bersih apa kotor? Bersih. Oh, bersih. Bersih, tidak ada kotoran, tidak ada sampah? Tidak ada. Kalau bersih, hidupnya nyaman apa tidak? Kalian belajarnya nyaman apa tidak? Nyaman. Kalau misalnya kotor, belum disapu, nyaman apa tidak? Tidak nyaman, nggak enak semua. Ya, kita menghirup debu yang kotor, kemudian di bawah lantai juga banyak kotoran.
tidak nyaman belajarnya. Ikut Zoom-nya juga tidak nyaman. Ya, misalnya Naila. Naila itu di mana? Di kamar apa di ruang tamu? Nailatul. Di ruang tamu. Di ruang tamu. Ruang tamunya sudah bersih? Mejanya tidak ada debu? Kalau mejanya banyak debunya, pas bunganya tebal debunya, berarti kalian menghirup debu, menghirup kotoran, ya. Nanti bikin sakit apa kalau menghirup debu? Sakit sakit batuk, pilek karena di rumahnya tidak bersih, kotor. Ya. Sekarang Bu Erni tanya Zahra. Zahra ikut Zoom-nya di mana? Di ruang apa? Di ruang tengah apa di ruang tamu? Ruang tamu. Oh, ruang tamu. Ruang tamunya bersih? Bersih. Sudah disapu? Sudah. Siapa yang nyapu? Bersih. Uti? Oh iya. Mulai besok Zahra ya yang bantu nyapu ya. Oh, kemudian ini ada yang di tempat tidur ya, ada yang di kamar. Alesa. Alesa belajarnya sekarang di kamar ya? Iya. Alesa tadi bangun tidur sudah dibersihkan spraynya? Tempat tidurnya sudah dibersihkan? Belum, berarti berantakan hari ini. Iya, masih berantakan. Oh, kalau berantakan nyaman nggak ya belajarnya Alesa? Nyaman nggak Alesa belajarnya kalau berantakan? Enggak. Habis ini, habis Zoom, nanti dibereskan dulu ya tempat tidurnya ya Alesa ya. Yaudah. Sebentar, Bu Erni tunjukkan. Nih, perhatikan ya. Materi hari ini tentang lingkungan sehat. Nanti Bu Erni nilai ya. Sikapnya yang baik saat mengikuti Zoom, tak kasih bintang banyak. Ini ada gambar apa ini ya? Ini di mana? Kira-kira di mana? Di lingkungan sekolah apa di lingkungan rumah? Nah, lingkungan rumah Bu, ini sepertinya di depan rumah warga. Betul apa salah? Betul. Ya, ini adalah sebuah gang, sebuah kampung ya. Ini banyak rumah warga. Kira-kira lingkungannya ini sehat apa tidak sehat? Sehat. Sehat. Kenapa kok bisa sehat? Banyak tanaman. Oh, banyak tanaman hijau. Terus apa lagi? Bersih. Sampah. Terus apa lagi? Rapi. Ya. Penataan tanamannya juga rapi. Ya. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih, indah, dan tidak ada binatang yang menjijikkan dan membuat badan kita terhindar dari penyakit. Di sini banyak tanaman hijau. Ya, biar udara yang kita hirup kalau pagi hari, kalau sore hari, ya, udaranya tidak kotor. Ya, kemudian penataannya rapi, Bu. Gak ada sampah yang tercecer. Setiap depan rumah ada sediakan tong sampah. Nah, ya. Siapa yang lingkungan rumahnya seperti ini? Angkat tangan. Oh, Syakwita, Najwa. Ya, setiap sore, setiap pagi dibantu orang tuanya ya membersihkan halaman rumah. Anak-anak ya. Ya. Loh, ini apa ini? Lingkungan kotor. Lah, ini kalau lingkungan kotor.
Lihat, coba lihat gambar yang pertama. Menjijikan apa tidak pemandangannya? Enggak. Enggak. Menjijikan? Enggak. Gambar yang pertama. Iya, menjijikan sekali ini. Ya. Coba dilihat. Banyak sampah yang tercecer. Sampahnya banyak menumpuk, tidak ada yang membuang. Semuanya buangnya di sini, ya. Kemudian jalannya kotor semua, ya. Sampah yang berserakan menjadi sumber penyakit dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kalau banyak sampah yang menumpuk, pasti ada binatang yang menjijikkan yang datang. Binatang apa? Ayo. Tikus. Tikus. Lalat. Terus apa lagi? Tikus. Ya. Kecoa. Terus apa lagi? Nyamuk. Oh ya. Kalau banyak sampah, mereka senang. Menangi binatangnya akhirnya nanti masuk ke rumahmu, hinggap di makananmu. Makanan yang kamu makan berarti tidak bersih karena sudah dihinggapi binatang yang menjijikkan. Akhirnya kamu nanti sakit perut, ya. Kalau sakit perut, nanti bolak-balik ke kamar mandi BAB. Gara-gara apa? Gara-gara makanan yang kamu makan telah dihinggapi binatang yang menjijikkan, yang membawa kotoran. Lalate hinggap di kamar. Kemudian terbang ke rumahmu, masuk ke rumahmu mencari makanan. Kemudian dia menempel di situ membawa kotoran. Akhirnya kamu nggak tahu kalau makanan yang mau kamu makan itu sudah dihinggapi lalat. Kamu makan, wis enak. Kemudian 1 jam kemudian perutnya sakit. Nggak taunya ada lalat yang membawa kotoran di makan. Ya, tidak boleh berisik, didengarkan. Ya. Kemudian gambar yang sebelahnya itu gambar apa? Ada asapnya. Gambar apa itu? Ada gambar asap kok, Bu. Ini sebelahnya gambar apa? Gambar sampah yang dibakar. Ya, gambar asap dari sampah yang dibakar. Tidak boleh. Kenapa? Dapat mencemari fotonya. dapat mencemari terus. dapat apa? Coba diam dulu ya, anak-anak ya. Coba dilihat layarnya, Sena. Dilihat layarnya Bu Erni. Ya, itu adalah gambar sampah yang dibakar, tidak boleh. Karena apa? Karena dapat mencemari lingkungan, mencemari udara. Jadi yang kita hirup, udara yang kita hirup, kalau ada yang membakar sampah, itu adalah udara yang tidak bersih, menimbulkan sesak nafas, menimbulkan flu. Ya, jadi tidak baik. Kalau bakar-bakar sampah itu tidak baik. Anak-anak ya. Nggak ada, udah. Itu. Nah, ini adalah rumah sehat. Loh, rumahnya bagus, rapi, banyak pemandangan hijaunya, banyak tanamannya ya. Terus, Ya. Coba perhatikan, jangan berisik ya. Siapa yang kepengen dapat yang banyak? Saya. Nah, kalau belajar didengarkan Bu Erni ya. Nah, dilihat layarnya, didengarkan, tidak boleh ngomong sendiri, ya. Nah, rumah sehat. Rumah sehat itu seperti apa? Apa rumahmu termasuk rumah sehat, anak-anak? Ya, rumah sehat itu tidak ada sampah yang berserakan.
Habis makan jajan, dibuang di tong sampah. Habis masak, kotorannya dibuang di tong sampah. Tidak ada yang berserakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah asri. Asri itu apa? Asri adalah banyak tanaman. Nah, banyak tanaman. Biar udaranya segar. Biar udara yang kotor itu tidak masuk ke dalam rumahmu karena ada tanaman hijau. Ya, kemudian ada apa lagi, Bu? Ada jendela, ada ventilasi. Ventilasi itu lubang keluar masuknya udara. Ada jendela, ada pencahayaannya, ya. Misalnya siang hari biar bisa menghemat listrik. Berhubung ada jendelanya besar, maka nggak pakai lampu. Cahayanya dari mana? Dari jendela itu, ya. Cahayanya masuk dari kaca jendela. Loh ini siapa? Kera. Kera nggak boleh coret-coret, ya. Yang coret-coret bintangnya dikurangi, Bu Erni. Kera yang bagus. Tangannya dilipat yang bagus. Ayo, Kera mau bintangnya dikurangi sama Bu Erni? Kera? Najwa, nah, tangannya dilipat, jangan coret-coret ya. Ya, fungsinya jendela tadi untuk apa? Untuk bisa menerangi saat siang hari, biar tidak pakai listrik, biar tidak pakai lampu, ya. Biar belajarnya kalau siang, pagi, sore cukup pakai cahaya matahari yang lewat jendela rumah kalian. Ya. Kemudian ada ventilasi. Di atasnya jendela ini ventilasi. Apa sih ventilasi? Ventilasi adalah lubang keluar masuknya udara. Jadi rumahnya tidak lembab. Ada udara yang bergantian masuk keluar. Rumahnya sehat ya. Coba dikecilkan yang berisik itu ya. Dikecilkan. Yang keempat, ciri dari rumah sehat adalah kamar mandinya bersih ya. Kamar mandinya tidak banyak lumutnya. Bak mandinya sering dikuras. 1 minggu sekali kamar mandi. Biar gak ada kecil. Itu yang apa? Yang menimbulkan penyakit gatal-gatal. Nanti akhirnya juga bentuknya itu jadi nyamuk. Ya. Sebentar ini yang berisik siapa ya? Kecilkan dulu ya. Biar konsentrasi temannya. Ayo, belajar duduk yang bagus. Nanti dinilai Bu Erni sikapnya. Ya. Oke. Berarti sampai apa tadi? Kamar mandi. Kamar mandinya harus dibersihkan ya. Jangan sampai banyak lumutnya. Kalau banyak lumutnya, nanti kalian masuk kamar mandi kepreset. Ya. WC-nya juga. WC-nya harus bersih. Karena tempat pembuangan, jangan kotor. Jadi sering-sering kamu bersihkan. Ya anak-anak ya. Biar tidak apa? Biar tidak jijik. Nah, ya. Kemudian, ini ada gambar apa? Rumah tidak sehat. Perhatikan. Kalian mau nggak kalau rumahnya seperti ini? Mau apa tidak? Nggak mau. Jijik kan rumahnya kotor? Ya. Berserakan semua sampahnya. Barangnya tidak ditaruh di tempatnya. Nyaman nggak kira-kira kalau seperti ini? Nggak nyaman, pengennya keluar terus, soalnya rumahnya berantakan. Nanti bau busuk, banyak lalat. Ya, akhirnya belajarnya tidak bisa konsentrasi. Ya, ini gambarnya adalah gambar banyak sampah, kotor.
Ya, kemudian barang-barangnya tidak tertata dengan rapi. Nah, ya, habis masak itu enggak langsung dicuci. Buang sampahnya juga sembarangan. Ya. Halaman 28 ya. Iya, dari buku juga aja. Bentar, sebentar. Ada. Gambarnya nggak kelihatan ya gambarnya. Sebentar, sebentar anak-anak. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah ganti ya? Oh, tadi nggak kelihatan. Ya. Enggak, Us. Oh, alah, ya. Maaf ya. Ya, enggak apa-apa. Ya udah diulangi sama Bu Erni ya. Lingkungan kotor berarti ini belum muncul ya tadi ya? Ya. Jelaskan lagi sama Bu Erni. Tadi yang Bu Erni menerangkan lingkungan kotor, ini gambarnya ya. Ada sebuah perumahan ya, tapi mereka membuang sampahnya di satu tempat, enggak di tempat khusus pembuangan sampah. Jadi sampahnya dikumpulkan jadi satu di situ, di bawah situ ya. Akhirnya dibiarkan, enggak ada yang membereskan ya, akhirnya menumpuk banyak, jalannya juga kotor ya. Menimbulkan apa? Menimbulkan binatang yang menjijikkan datang semua, ada lalat, ada kecoa. Ya, kalau lingkungannya kotor, berarti menjadi sumber penyakit. Coba anak-anak dikecilkan ya, biar gak berisik. Nah, ya. Kemudian yang sebelahnya, nah sebelahnya ini adalah asap. Asapnya dari mana, Bu? Asapnya dari sampah yang dibakar. Tidak boleh ya. Tidak boleh kalau ada sampah kemudian dibakar, tidak boleh. Lebih baik dibuang di tempatnya. Ya, di tempat khusus pembuangan sampah. Jadi tidak boleh dibakar. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Ya. Kalau kita menghirup asap itu ya, atau tidak sengaja terhirup kamu lewat, itu menimbulkan sesak nafas, menimbulkan flu ya. Jadi tidak baik. Itu adalah mencemari lingkungan, mencemari udara. Mencemari itu apa, Bu? Mengotori udara. Udaranya jadi tidak bersih. Udaranya kotor. Jadi yang masuk ke dalam pernafasanmu itu udara yang kotor. Ya, anak-anak ya. Iya. Jadi misalnya kalian melewati ada sampah yang dibakar, kalian jangan lewat situ. Atau kalau terpaksa lewat situ, ditutup hidungnya, agar kalian tidak menghirup udara kotor. Ya. Selanjutnya, nah ini tadi tidak muncul juga gambarnya. Nah, perhatikan. Rumah sehat, loh, rumahnya bagus kan? Ya. Siapa yang ingin punya rumah sehat seperti ini? Loh, rumahnya bagus, banyak tanamannya. Ciri-ciri rumah sehat adalah tidak ada sampah berserakan. Ya, habis makan jajan, habis misalnya membuka kemasan, langsung dibuang bungkusnya di dalam tong sampah. Tidak boleh dibiarkan. Ya. Kemudian banyak tanaman atau asri. Nah, rumah yang banyak tanaman adalah rumah sehat karena udaranya juga yang kita hirup udara bersih. Ada jendelanya juga. Ada jendela untuk penerangan cahaya matahari. Jadi kalau siang hari tidak butuh listrik, tidak butuh lampu. Cahaya matahari yang melewati jendela sudah cukup untuk menerangi di dalam rumah kalian. Nah, di atasnya jendela itu apa, Bu Erni? Kotak-kotak kecil.
Nah, kotak-kotak kecil itu namanya ventilasi. Ventilasi adalah untuk apa? Bertukarnya udara. Udara yang di luar pindah ke dalam. Udara yang di dalam rumah pindah keluar. Ya, berputar seperti itu tadi. Jadi udara yang kita hirup meskipun di dalam rumah adalah udara yang segar. Karena rumahnya tidak lembab. Ya, karena ada sirkulasi udara, udaranya berputar, bertukar, itu namanya sirkulasi udara, ya. Kemudian di dalamnya pasti ada kamar mandi yang bersih, tidak ada kamar mandi yang banyak lumut. Banyak lumut itu seperti apa, Bu? Kamar mandi yang banyak lumutnya itu kamar mandi yang lantainya licin, ya. Kalau lantainya licin, kalian mudah terpeleset di dalamnya, ya. Jadi 1 minggu sekali dibersihkan, disikat lantainya, ya. Bak mandinya dikuras biar tidak ada jentik-jentik nyamuk, ya. Kalau sudah ada jentik-jentik, nah, itu mengundang penyakit, mengundang binatang, ya. Kalian mau digigit nyamuk di dalam rumah? Ada lalat, ada nyamuk banyak, mau nggak? Tidak mau, nanti bikin gatal-gatal, bikin penyakit demam berdarah, ya. Jadi kalian harus menjaga kesehatan rumah dengan cara apa? Dengan cara membersihkan, ya. Tidak boleh malas-malas membersihkan rumah, ya. Nah, rumah yang tidak sehat itu seperti ini tadi contohnya gambarnya, ya. Kotor, tidak rapi, ya. Berserakan semua dapurnya. Kemudian apa? Udaranya tidak segar. Karena seperti ini, kotor, bau sampah, bau busuk, sisa makanannya tidak dibuang ke tong sampah. Halamannya banyak sampah. Akhirnya baunya gak enak rumahnya, ya. Kemudian nanti pasti ada tikus lewat, ada kecoa, ada lalat, ada nyamuk, ya. Nah, ini adalah gambar apa, anak-anak? Bentar, bentar. Sekolah. Ya, berisik. Bentar. Soalnya Sekolah. nah, ini adalah gambar sekolah sehat, ya. Ini di halaman, di depan kelas. Banyak tanaman, kemudian rapi, banyak tong sampah, ya. Disediakan beberapa macam tong sampah. Jadi kalau sampah plastik, buangnya di tong sampah plastik. Kemudian tong sampah daun kering juga ada, ya. Tempat sepatu, loker sepatu juga disediakan. Jadi anak-anak kalau mau masuk kelas, sepatunya ditaruh di rak. Jadi bisa rapi, tidak berserakan sepatunya. Ya. Kemudian ada tempat duduk. Nah, tempat duduknya juga bagus itu, ya. Dari apa? Dari batangnya pohon. Ya. Kemudian kelasnya ada ventilasinya, ada jendelanya, ya. Tertata rapi semuanya. Ya, Nana, ya. Ada lagi. Sebentar. Nah, ini yang bisa kalian lakukan besok kalau sudah masuk, kalau sudah belajar di sekolah, kalian bisa melaksanakan ini dengan teman-teman kalian, ya. Kerja bakti di lingkungan sekolah, ya. Ada yang pegang sapu, ada yang pegang cikra, ya, bekerja sama. Jadi kalian sama teman-teman bisa hidup rukun, ya. Ada yang menyiram bunga, ada yang mengumpulkan sampah di dalam cikra, ya. Ini bisa kalian lakukan besok kalau sudah masuk sekolah, ya. Ini kalau di lingkungan sekolah, di depan, ya, di halaman. Kalau di dalam kelas, nah, kita bisa melaksanakan tugas piket.
Besok kalau sudah belajar di sekolah, Bu Erni tuliskan nama-nama. Setiap hari nanti gantian. Piket misalnya hari Senin yang piket misalnya Syakwita, Zahra, Kiera itu. Hari Selasa nanti ada lagi, hari Rabu sampai hari Jumat nanti namanya tercantum. Tugasnya apa Bu Erni? Tugasnya untuk membersihkan kelas, membersihkan meja, kemudian menyapu, menghapus papan tulis, membuang sampah, ya. Nah, jadi harus bekerja sama. Nggak bisa video. Kemudian, ini adalah cara menjaga lingkungan di mana? Di rumah apa di sekolah ini? Di rumah. Di rumah. Karena dia gambarnya tidak pakai seragam. Nah, di rumah ya, di depan rumah. Ada yang apa itu? Anak laki-lakinya ngapain? Menyiram bunga, kemudian ada yang menyapu halaman, ya. Kemudian ayahnya mengepel teras rumah. Lingkungannya sehat apa tidak itu gambarnya? Sehat, Bu. Gak ada sampah berserakan, ada tanaman hijaunya banyak. Lah itu Bu, ada jendelanya, ada ventilasinya. Berarti lingkungannya sehat. Ya, betul. Ya. Nah, ini lanjutannya tadi. Membersihkan kelas. Membersihkan kelas, itu siapa yang membersihkan? Anggota piket. Piket itu apa? Piket itu membersihkan kelas, ya. Nah, bergantian. Ada yang pegang kemoceng. Pegang kemoceng itu untuk apa? Untuk apa, Nana? Membersihkan meja, ya. Ada yang memegang sapu. Untuk apa sapu? Membersihkan lantai. Ada yang megang penghapus, ya, untuk membersihkan papan tulis. Ya. Jadi yang menjaga kebersihan kelas adalah siapa? Anggota yang berada di dalam kelas. Ada siswa, ada guru, itu yang bertanggung jawab. Ya. Kemudian apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu adalah contoh di sekolah. Ada anak seragam, pakai seragam sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi habis beli jajan waktu istirahat, bungkusnya dibuang di tempatnya, ya. Tidak boleh dibuang di dalam loker. Nah, kalau dibuang di dalam loker, akhirnya nanti bau kelasnya, bau tidak enak, ya. Kemudian kelasnya nanti ada binatang lalat, ada binatang nyamuk, ya. Kemudian tempat sampahnya harus ditutup. Kenapa kok harus ditutup? Agar apa? Agar tidak dihinggapi lalat, agar tidak bau, ya. Jadi kalau beli tong sampah buat di rumah harus ada tutupnya, ya. Kalau tidak ada tutupnya, nanti lalatnya hinggap di situ, terbang kemana-mana membawa kotoran, ya. Nah, selanjutnya adalah ada anak apa ini? Kegiatan apa ini anak-anak ini? Kegiatan menanam tanaman. Menanam tanaman. Biar apa sih kita menanam tanaman? Agar membuat lingkungan indah. Kalau banyak tanamannya kan senang, ya. Mata kita melihat pemandangan yang indah, yang sejuk. Jadi udaranya juga enak, tidak kotor, asri, banyak hijau-hijaunya pemandangannya, ya. Kemudian apa, Bu? Tanaman itu bisa ditanam di mana? Bisa ditanam di pot,
ya, atau kamu punya halaman yang luas, punya pekarangan yang luas, bisa ditanami di situ tanaman. Ya, kalau tidak ada halaman, tidak ada pekarangan, bisa beli pot atau tidak usah beli pot, pakai bekas kaleng susu, ya, daripada dibuang, mending dibuat pot, ya. Jadi tanamannya ditanam di dalam pot bekas kaleng, ya. Nanti dicat yang bagus, dicat warna-warni, ya. Biar apa? Biar kita tidak mencemari lingkungan. Kemudian bisa dari bekas botol air minum, bisa dari bekas aqua gelas, ya. Daripada dibuang, dibuat pot tempat tanaman, ya anak-anak ya. Selanjutnya, nah ini ada anak-anak sedang ngapain ini? Menyiram tanaman. Agar apa kok tanamannya disiram? Agar subur, ya, agar tidak layu, kemudian agar tidak mati tanamannya, ya. Jadi kita beri makanan, mereka juga butuh makanan. Untuk apa? Untuk tumbuh ke atas, ya. Jadi kalau tidak disiram, tanamannya akan layu. Kalau layu, maka tanamannya cepat mati, ya. Nah, ini ada kegiatan lingkungan lagi. Kegiatan apa Bapak-bapak ini, ya? Membersihkan saluran air atau selokan, atau kalian menyebutnya adalah got. Nah, pasti ada kan di depan rumah kalian. Nah, itu yang membersihkan adalah bapak-bapak. Biasanya hari Minggu, hari libur, mereka diajak untuk bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Biar apa? Biar misalnya kalau musim hujan tidak banjir, lingkungannya tidak banjir. Kalau banjir masuk ke dalam rumah menyebabkan penyakit, datang penyakit, ya. Jadi kalau kalian habis makan apapun, habis beli apapun, kemasannya harus dibuang di tempat sampah. Jangan diterbangkan. Kalau diterbangkan masuk ke dalam selokan. Nah, kemudian kamu buangnya di selokan, jangan. Nanti berkumpul semua sampahnya, akhirnya aliran airnya tidak bisa mengalir. Nah, itu menyebabkan banjir, ya, anak-anak ya. Nah, coba perhatikan ini. Nah, selokan yang tidak mengalir karena banyak sampah. Sampahnya dibuang di sini semua. Ya, tidak mengenal tong sampah. Jadi selokannya ini dibuat tong sampah. Buang pempesnya adik di sini. Kemudian buang sampah dimasukkan di sini. Ya, tidak boleh ditiru. Kalau ada saudara, ada tetangga kalian yang melakukan seperti ini, jangan takut untuk ditegur. Nggak boleh, Pak. Jangan buang sampah di situ. Nanti apa? Nanti kalau ada hujan lebat, nanti lingkungan kita bisa banjir. Nggak boleh, ya. Jadi kalian nggak boleh takut. Misalnya ada adikmu, nggak tahu, buang sampah sembarangan. Dimarahi adiknya, ditegur, ya. Nggak boleh, Dek. Buang sampah itu harus di tempat sampah, ya. Nanti kasihan kita juga, ya. Kalau banjir, siapa yang rugi? Kalian sendiri. Siapa yang sulit? Kalian sendiri, ya. Kalian mau ini, tuh, bawa baju untuk keluar rumah, dibawa ke dalam kresek, jalan buat keluar, melewati banjir. Nah, ini airnya air kotor, air menjijikkan, yang campur sama air got, yang campur sama bau-bau yang busuk. Mau seperti ini? Nggak mau. Ya, jadi kita harus menjaga kebersihan. Ya.
Jadi pesannya Bu Erni hari ini, kalau lingkungan kalian kotor, segera dibersihkan. Lingkungan rumah, ya lingkungan rumah dulu. Karena kalian hari ini belajarnya di rumah, ya. Tidak pakai di sekolah. Jadi lingkungan sekitar kalian, halaman rumah, ya. Setiap pagi dibersihkan. Kalau ada tanaman, punya tanaman, disiram tiap pagi, sore, atau 2 hari sekali. Biar apa? Biar tanamannya tidak mati. Biar tanamannya tidak layu, ya. Kemudian apalagi? Kalau ada gotong royong, bapak-bapak, boleh dibantu. Kalian misalnya menyiapkan minumannya, ya. Nah, biar bapak-bapaknya semangat. Kalau gotong royong. Sudah sekian ya anak-anak ya. Pembelajaran PL hari ini. Di rumah tetap belajar bab 2, nanti kalian baca lagi tentang lingkungan sehat. Kalian pelajari lagi, ya. Habis ini pelajaran kedua adalah pelajarannya Ustadzah Husna. Ya. Habis ini boleh minum, boleh ke kamar mandi dulu, boleh makan jajan dulu, boleh. Istirahat dulu ya. Habis ini disambung oleh Ustadzah Husna. Sekian dari Bu Erni, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.